Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, di video yang ke-9, saya akan melanjutkan pembahasan soal P3K, kompetensi teknis untuk guru pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, perhatikan Quran Surat Al-Isra ayat 26 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atizal kurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Pertanyaan yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam terjemahan ayat tersebut adalah A. Indra bersedekah kepada anak yatim. B. Husnul setiap mendapat uang saku dari ibunya tidak lupa infak dan menyisihkan sebagian untuk ditabung. C. Mahmud saat mendapat hadiah juara kelas, ia langsung mentraktir teman-temannya untuk makan siang. D. Ilman anak yang kaya, tetapi dia selalu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan hingga uangnya habis. Atau E. Hasim ketika mendapat uang saku dari ibunya, semua langsung ditabung sehingga uangnya banyak. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita perhatikan ya mengenai arti dari Quran Surat Al-Isra ayat 26 ini. Di sini ada kalimat berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Kemudian di sini janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, jadi kita lihat di sini ada menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan, dan di sini kita jangan menghamburkan uang atau harta secara boros. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal yang ke-1 ini adalah yang B. Di sini kita lihat, Husnul setiap mendapat uang saku dari ibunya tidak lupa infak. Nah, jadi dari harta yang dia miliki, dia menyisihkan untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang sebagiannya lagi dia disimpan ya untuk ditabung. Jadi dia tidak memboros-boroskan uangnya atau tidak menghambur-hamburkan uangnya secara boros. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang kedua, perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, Abdul Ghaffar menyerahkan segala hasil dari usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Afgan belajar dengan sungguh-sungguh, ia yakin masa depannya akan sukses. Tiga, Fatur mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter walaupun ibunya tidak mampu. Kemudian yang keempat, Afkar terus berlatih setiap hari tak kenal lelah tetapi saat lomba selalu gagal. Nah, pernyataan tersebut yang sesuai dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 tentang optimis terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 1, atau E. 4 saja. Baik, kita perhatikan mengenai Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Baik, selanjutnya kita perhatikan mengenai pertanyaannya. Di sini lihat ya, yang kedua, Afgan belajar dengan sungguh-sungguh. Ia yakin masa depannya akan sukses. Nah, Afgan di sini dia tidak berputus asa. Dia tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan dia yakin masa depannya akan sukses. Kemudian kita lihat yang ketiga, Fatur mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter. Nah, dia beroptimis ya, optimis dia ingin menjadi seorang dokter walaupun ibunya tidak mampu, walaupun keadaan keluarganya sederhana, tetapi dengan keyakinan insya Allah ya segala sesuatu pun atau cita-cita yang diinginkan akan terlaksana asal kita ada niat sungguh-sungguh, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses atau akan berhasil. Nah, jadi yang kedua dan ketiga ini adalah pernyataan yang sesuai dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jadi kita tentukan jawabannya adalah yang B, 2 dan 3. Selanjutnya, soal yang ketiga. Perhatikan kisah berikut. Di saat trik mentari sangat menyengat, di tempat penyeberangan tiba-tiba muncul seorang nenek mau menyeberang jalan. Namun kendaraan laju dengan kencangnya. Bertepatan Ahmad Faisal akan berbelanja di toko buku dekat penyeberangan. Mengetahui hal itu, sikap Ahmad Faisal adalah A. Menanya pada nenek mau kemana. B. Membantu nenek untuk menyeberang. C. Menuntun nenek untuk minggir ke trotoar.
D. Membantu nenek menunggu sampai tidak ada kendaraan. Atau E. Menyabarkan nenek. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang B. Membantu nenek untuk menyeberang. Kemudian pertanyaan yang kelima. Perhatikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Menurut ayat tersebut, dampak negatif dari perjudian adalah A. Merusak kesehatan. B. Membuat orang malas beribadah. C. Menimbulkan ketakutan. D. Membuat orang malas bekerja. Atau E. Menimbulkan perpecahan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita perhatikan mengenai terjemahannya. Di sini, meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Jadi akibat atau dampak buruk dari meminum khamar dan berjudi itu adalah menghalangi kamu dari mengingat Allah. Jadi ada sifat kemalasan. Dia tidak mau atau ada sesuatu yang menghalangi untuk mengingat kepada Allah dan sholat. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang kelima yaitu membuat orang malas beribadah. Selanjutnya soal yang kelima, bacalah ilustrasi berikut. Rifnaldi hatinya berduka. Ibu yang sangat dicinta telah pergi untuk selama-lamanya. Rasa duka itu semakin memenuhi dada ketika ia merasa belum bisa membalas semua jasa yang diberikan ibu tercinta. Ketika hatinya mulai terbuka untuk berbakti kepada ibunya, beliau telah menghadapi Sang Pencipta. Sebagai rasa cinta kepada ibu, Rifnaldi melakukan beberapa perbuatan berikut. Yang pertama, memajang gambar ibunya di ruang tamu sebagai rasa duka dan hormat kepada ibu. Yang kedua, mendoakan agar Allah mengampuni kesalahan ibunya setelah sholat. Yang ketiga, meneruskan silaturahmi yang dibinanya sewaktu hidup. Yang keempat, meninggikan kuburan serta menghiasi nisan makam ibunya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cara yang tepat, Rifnaldi berbakti kepada ibunya yaitu di nomor 2 ya. Dia mendoakan agar Allah mengampuni kesalahan ibunya setelah sholat. Jadi jawabannya yang C. 2 saja. Selanjutnya soal yang ke-7, perhatikan ilustrasi berikut. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Ia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasi perbuatannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cara Fatimah menunjukkan perilaku jujur adalah A. Tetap membawa pulang uang kembaliannya. B. Mengembalikan jika penjual menanyakannya. C. Pura-pura tidak tahu karena ia sendirian. D. Menganggap hal itu adalah keberuntungan. Atau E. Mengembalikan kelebihan uang kembalian. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah dia mengembalikan kelebihan uang kembalian. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8. Bu Hamidah adalah guru di SMP negeri di Surabaya. Setiap hari dia pergi ke sekolah untuk mengajar peserta didiknya. Dia ingin anak-anak menjadi pandai dan berguna. Karena itu Bu Hamidah selalu mengingatkannya untuk rajin dan semangat belajar, juga tidak lupa berdoa agar kelak tercapai cita-citanya. Apa yang dilakukan oleh Bu Hamidah ini menunjukkan bahwa ia percaya adanya A. Takdir mubrom. B. Takdir hakiki. C. Takdir mu'alak. D. Sunnatullah. Atau E. Takdir mubrom dan sunnatullah. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita perhatikan ya mengenai penjelasan mengenai jenis-jenis takdir. Ada 2 jenis qadar atau takdir dalam Islam. Yang pertama adalah takdir mubrom, yang kedua takdir mu'alak. Mengenai takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Artinya, takdir mubrom tersebut tidak akan mengalami perubahan. Yang kedua, takdir mu'alak. Takdir ini disebut sebagai ketentuan Allah SWT yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Artinya takdir mu'alak dapat diubah ketetapannya berdasarkan usaha ataupun doa seseorang. Contoh takdir mu'alak adalah keberhasilan anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar. Nah, jadi mengenai pertanyaan dari soal yang ke-8 di sini, Bu Hamidah menginginkan anak-anaknya pandai dan berguna.
Karena itu Bu Hamidah selalu mengingatkan bahwa anak-anaknya harus rajin belajar. Jadi takdir yang diceritakan dalam soal yang ke-8 ini adalah takdir mu'alak ya. Takdir mu'alak adalah suatu takdir atau ketentuan Allah yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Selanjutnya soal yang ke-9. Perhatikan hadis berikut. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Dari Abdullah ibnu Amr al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Makna yang terkandung dari hadis di atas adalah A. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada seorang anak selama anak mau memberikan kebahagiaan orang tuanya. Yang B. Allah akan memberikan pahala kepada seorang anak selama orang tua dirawat dengan baik oleh anaknya. Kemudian yang C, seorang anak yang berbakti kepada orang tua maka pasti Allah SWT akan menerima amal ibadahnya ketika di dunia. Kemudian yang D, Allah SWT akan memberikan kebaikan seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya selama mereka ikhlas melakukannya. Kemudian yang E, Allah akan memberikan keriduannya kepada seorang anak selama orang tua memberikan keriduan kepada anaknya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya. Allah akan memberikan keriduannya kepada seorang anak selama orang tua memberikan keriduan kepada anaknya. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10. Perhatikan ilustrasi berikut. Rashid bersama teman-temannya pergi tamasya ke Jakarta. Rombongan berangkat dari Surabaya pukul 5:30 dan berhenti pukul 12:30 di Masjid Agung Semarang untuk istirahat dan melakukan sholat jama' qashar takdim. Sesuai ilustrasi tersebut, tata cara sholat jama' yang tepat adalah A. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur masing-masing 4 rakaat. B. Sholat asar dan zuhur dikerjakan pada waktu asar masing-masing 2 rakaat. C. Sholat asar dan zuhur dikerjakan pada waktu asar masing-masing 4 rakaat. D. Sholat duhur saja. Atau E. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur masing-masing 2 rakaat. Baik, kita lihat mengenai pertanyaan yang ditandai dengan tulisan yang berwarna merah. Sholat jama takdim qashar. Jadi sholat jama itu artinya mengumpulkan ya, mengumpulkan 2 waktu sholat. Qashar artinya memendekkan sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Takdim ini maksudnya adalah sholat yang dilaksanakannya di awal. Contohnya sholat asar dan duhur. Jadi melaksanakan jamaknya, mengumpulkan sholatnya yaitu di awal ya. Takdim di sini adalah di awal. Jadi dilaksanakannya di waktu zuhur dan sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur karena ini adalah takdim ya, di awal dan masing-masing 2 rakaat karena di sini di qashar ya. Selain jama di qashar, dipendekkan yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur masing-masing 2 rakaat. Nah, itulah mengenai pembahasan soal P3K kompetensi teknis untuk pendidikan guru agama Islam di video yang ke-9. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video yang ke-10. Sekian dulu mengenai pembahasan ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.